ulama mengatakan, Syekh Junaid al-Baghdadi rahimahullah beliau mengatakan, as-sadiq yataraqqa fi sa'ah 70 darajah. Wal kadhib la yataraqqa walau fi 70 sanah. Orang yang sungguh-sungguh maka dalam satu saat dia meningkat derajatnya 70 derajat. Orang yang kadzib tidak sungguh-sungguh main-main, maka 70 tahun tidak ada peningkatan apa-apa. Maka kita keluar di jalan Allah SWT, mau belajar sungguh-sungguh dalam segala hal. Namun oleh karena Allah, dan dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa sebelum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu sudah ada beberapa orang yang masuk Islam. Kemudian sahabat tadi ditanya, tapi kenapa ini? Seluruh sahabat, seluruh umat Islam hampir mufakat. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Kenapa? Ini seorang sahabat ditanya. Karena Abu Bakar ini orang yang sebaik-baiknya orang ketika masuk Islam. Mulai masuk Islam sampai matinya belum pernah diketahui Abu Bakar itu buat kekeliruan. Jadi memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan yang disengaja maksudnya. Mulai masuk Islam sampai beliau wafat belum pernah membuat marah Rasulullah SAW. Sedangkan beliau ini hari-hari bersama Rasulullah siang dan malam. Ini ada beberapa riwayat itu menyatakan seperti itu semuanya. Jadi dalam usaha agama ini semulakan Allah Ta'ala, orang itu nilainya bukan hanya siapa yang dulu, tapi siapa yang sungguh-sungguh. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini kalau menurut urutan waktu, beliau adalah orang yang kurang lebih ke-40 atau ke-50. Tetapi karena kesungguhan beliau yang luar biasa, maka beliau ini menjadi orang yang kedua di kalangan umat Islam di seluruh alam ini. Maka kita sungguh-sungguh mulai saat ini. Perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan di dalam waktu keluar diteliti dengan baik, sehingga waktu kita keluar betul-betul konsentrasi untuk amal saja. Sibukkan diri kita dalam dakwah, sibukkan diri kita di dalam dakwah, terutama jauhlah khususi ataupun umumi ataupun dakwah infirodi, sibuk terus biasakan diri dengan teman kita ataupun dengan orang lain. Sibukkan diri kita dalam taklim, sibukkan diri kita dalam ibadah, terutama sholat. Perbanyak sholat semuanya. Sehingga kita ini punya pengalaman mendapatkan pertolongan Allah sebab sholat. Ada masalah apa saja sholat. Untuk mengeluarkan jamaah sholat. Ada masalah apa saja di jamaah sholat, nangis kepada Allah. Pertama kali yang dihubungi adalah Allah, jangan hubungi siapa-siapa. Hubungan kepada Allah, sholat, doa, hubungan kepada Allah, sholat, doa. Sehingga kita ini kita harapkan selama 40 hari nanti kita akan punya pengalaman hubungan dengan Allah SWT. Sibukkan diri kita dalam khidmat dengan umat. Kemudian mulaikan saya pesan khususnya untuk santri-santri yang masih muda-muda ini, Masya Allah, jangan pergi kemana saja tanpa musyawarah dan tanpa berjamaah. Ini amir-amir jamaah diperhatikan. Jangan sampai kamu membiarkan siapa saja jamaah keluar tanpa berjamaah. Usahakan 3 orang.
Jadi kalau khususi 3 orang, jangan 2 orang. Karena Nabi mengatakan 1 orang 1 setan, 2 orang 2 setan, 3 orang itu jamaah. Fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Kalau bertiga itu baru ada kekuatan. Maka santri-santri semuanya kita mau belajar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'azzazna bisalih. Karena 2 orang ini enggak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala kirim 3 orang yang ketiga untuk menguatkan. Maka dalam 3 orang ini ada kekuatan jamaah. Maka khususi 3 orang, usuli 3 orang. Kerja sedikit tapi tertib itu lebih baik dari banyak tapi tidak tertib. Kita usaha kerjanya tertib betul-betul. Walaupun cuma 40 hari tapi tertib, itu lebih baik daripada 10 tahun tapi tidak tertib. Jaga sungguh-sungguh. Maulana Yusuf rahimahullah beliau mengatakan jamaah 40 hari yang betul-betul tawadhuh kepada Allah dan tertib 24 jam, ini jamaah ini akan jadi asbab hidayat untuk umat secara umum, bukan untuk dia sendiri. Allah melihat perjalanan kita mulai awal sampai akhir. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Kita jaga betul-betul anggota tubuh kita ini, mulai pucuk rambut sampai pucuk kaki. Jangan sampai ada perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jangan berkata yang haram, jangan mendengar yang haram, jangan melihat yang haram. Tadi sudah diingatkan, tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP. Ini sedikit saya ceritakan bagaimana Sayyid Amul Hasan rahimahullah. Beliau mengatakan selagi orang ini menggunakan ini, perkara-perkara ini, susah untuk menjadi orang takwa. Susah untuk menjadi orang takwa. Kita ingin selama 40 hari itu suasananya itu seperti zaman Nabi dulu. Nabi dulu ada telepon enggak? Nah, para sahabat dulu ada telepon tidak? Tidak ada. Ada masalah, sholat 2 rakaat nangis pada Allah. Pasukan yang ada di luar negeri diteriaki oleh Sayyidina Umar dari mimbar Madinah. Bisa dengar. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, kita ini mau membersihkan hati kita ini dari ta'aluk kepada selain Allah. Tawadhuh kepada Allah, doa kepada Allah, nangis kepada Allah. Memuliakan Allah SWT yang sudah niat 4 bulan disempurnakan 4 bulan, yang niat 40 hari disempurnakan 40 hari. Jamaah berangkat 10 orang, maka pulang 10 orang juga. Jangan sampai ada jamaah itu pulang duluan. Keberhasilan jamaah itu kalau 10 orang berangkat, 10 orang pulang. Nabi marah mereka. Kalau ada jamaah itu berangkat sekian orang pulang jadi kurang, maka beliau marah. Beliau tidak suka dengan jamaah seperti ini. Berangkat bareng, pulang bareng. Jamaah yang berhasil adalah jamaah yang kasih sayang satu sama lain. Inilah jamaah yang akan jadi asbab hidayah. Hakikatnya yang bisa memberikan paham hanya Allah SWT. Maka kita senantiasa minta petunjuk kepada Allah. Dalam perjalanan kita ini kita banyak doa, doa Nabi. Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada aku dan tepatkanlah langkah-langkahku. Tepatkanlah keputusan-keputusanku. Tepatkanlah ucapan-ucapanku. Semua ta'aluk kepada Allah, mau khususi ta'aluk kepada Allah. Salat 2 rakaat, baca Yasin, doa, mau usuli begitu juga. Mau bayan, doa kepada Allah SWT.
mau taklim, doa kepada Allah SWT. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah SWT. Ini kita mau belajar bukan main-main. Belajar bagaimana kehidupan sahabat menjadi kehidupan kita. Menyelesaikan masalah dengan hubungan kepada Allah. Menyelesaikan masalah dengan doa, dengan zikir, dengan amalan, dengan memperbaiki akhlak, dengan istighfar. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa terus-menerus istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan kasih jalan keluar semua kesulitannya. Perbanyak doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, sebanyak-banyaknya. Kalau sudah tidak ada kerja-kerja istimai, sibuk dalam zikir, sibuk dalam baca Quran. Doanya Nabi Yunus diperbanyak. Sejarah dakwah ini dimulai kan bukan karena banyaknya orang, tapi karena kesungguhan orang. Syekh Mu'ainuddin Al-Jizzi mengadakan perjalanan dari Amritsar sampai ke Dhaka dalam masa 1 tahun. Maka dalam 1 tahun itu 9 juta orang telah masuk Islam, mereka. 9 juta orang masuk Islam. Ini kurang lebih 700 tahun yang lalu sebenarnya. Sehingga Islam tertanam sampai sekarang di sana. Ini Islam yang ada sekarang di negeri kita ini berkat pengorbanan orang dulu, tangisan orang-orang dulu. Orangnya tidak banyak, tapi ketika kerja mereka diterima oleh Allah, maka 500 tahun kerja mereka masih kita lihat sampai sekarang. Maka kita sungguh-sungguh sebenarnya. Dalam segala hal, doa kepada Allah, tawajuh kepada Allah, doa kepada Allah, terus menerus, sehingga kita nanti setelah 40 hari, kalau kita masih hidup, 40 hari kita sudah berubah, betul-betul menjadi dai yang sebenarnya. Ada rasa tanggung jawab kepada agama. Nah, mulai Allah Ta'ala, umat Islam ini di negeri kita ini dulu 99%. Sekarang tinggal 82%. Apa yang akan kita katakan di depan Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh mereka? Kemurtadan terjadi di mana-mana. Dan tidak ada obat dan kemurtadan ini mereka, kecuali dengan dakwah yang sungguh-sungguh mereka. Juta-juta orang terjadi kemurtadan di negeri kita ini. Kita mau 40 hari menangis kepada Allah. Ya Allah, tetapkan hatiku, tetapkan hati umat Islam di dalam agamamu, ya Allah. Satukan hati mereka, ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agamamu. Ini tanda-tanda kalau orang sudah menangis untuk umat ini kembalikan. Ini tanda-tanda orang itu dapat warisannya Rasulullah SAW. Inilah warisan Rasulullah SAW. Rasulullah punya warisan yang besar. Ilmu itu warisan Rasulullah, ibadah itu warisan Rasulullah, dakwah warisan Rasulullah. Termasuk warisan Rasulullah yang sangat tinggi, menangis untuk umat. Menangis. Kalau di negeri kita semuanya kan, yang mayoritas umat Islam keadaan seperti ini, bagaimana keadaan umat Islam di tempat-tempat yang minoritas, di Asia Tengah sana, di Rusia, di Cina? Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, ini sejarah dakwah ini, walaupun
Dai jumlahnya tidak banyak, tapi kalau sungguh-sungguh nanti Allah Subhanahu wa taala akan datangkan hidayah sehingga manusia berbondong-bondong kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan asbab baik, tidak dengan asbab yang zahir. Kita pergi ke ujung-ujung negeri kita ini di Nusantara, di pulau-pulau, di hutan-hutan ada orang Islam. Bagaimana bisa datang Islam ke sana itu? Ini dengan nusrah ghaibiyah yang Allah berikan kepada Wali Songo dulu sebenarnya. Nusrah ghaibiyah telah datang pada waktu itu, sehingga raja-raja, dedengkot-dedengkot Hindu telah masuk Islam. Tuhannya Wali Songo juga Tuhan kita juga. Tuhannya Syekh Muhammad Ilyas Tuhan kita juga. Tuhannya para nabi Tuhan kita juga. Kalau kita sungguh-sungguh mengalihkan, akan datang pertolongan kepada kita, sebagaimana pertolongan yang telah datang kepada Wali Songo, sebagaimana pertolongan yang datang kepada para sahabat, sebagaimana pertolongan yang datang kepada para nabi, para rasul. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Allah Subhanahu wa taala berjanji mendatangkan pertolongan bukan hanya kepada para nabi, tapi juga untuk seluruh orang-orang yang beriman. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan disalahi. Janji Allah itu pasti. Maka bagaimana kita keluar itu dengan kesungguhan. Amal-amal istimewa yang kita jaga, amal-amal infirodi kita jaga. Amal infirodi ini Subhanahu wa ta'ala seperti pondasi. Amal istimewa seperti bangunannya. Kalau pondasi tidak kuat, bangunan bagusnya kayak apa akan tumbang. Begitu juga Subhanahu wa ta'ala. Kalau pondasi saja tanpa ada bangunan, maka manfaatnya juga akan sedikit. Amal infirodi, amal istimewa, jaga betul-betul. Dan mulaikan Allah Ta'ala para sahabat dulu semuanya. Bukan hanya waktu melek mereka memikirkan agama, sampai waktu tidur pun mereka memikirkan agama. Sehingga mereka itu tidur saja dapat tambahan-tambahan ilmu. Kamu baca dalam Hayatus Sahabah, banyak sekali sahabat-sahabat karena tidurnya mendapatkan ilmu. Didatangi malaikat pada waktu tidurnya, dikasih macam-macam pelajaran ilmu. Memulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu sudah sungguh-sungguh dalam amal agama, di mana saja dia akan dapat manfaat agama. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala diajari ayat kursi oleh syaitan mereka. Ini karena kekuatan iman dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sampai syaitan pun tidak bisa mengajarkan keburukan kepada Abu Hurairah. Syaitan pun mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau kamu ingin selamat baca ayat kursi. Yang dari syaitan mereka. Jadi kalau kita ini sungguh-sungguh dalam agama, sampai syaitan pun menyuruh baik kepada kita. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam agama, nah ini yang musibah mereka. Nanti di mana-mana kita dapat keburukan. Keluar malah mendapat pelajaran-pelajaran keburukan nanti. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, sampai orang yang buruk pun mengajak baik. Jadinya itu. Syaitan pun bisa mengajak baik. Maka kita sungguh-sungguh semuanya. Saya ulang-ulang lagi, kita sungguh-sungguh. Jangan kita ada pikiran saya ini masih anak muda. Ya namanya anak muda. Para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakan anak-anak muda. Ma'utiyal alimu ilman illa wa wasyab, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada orang alim dikasih ilmu oleh Allah kecuali waktu muda. Bahkan memulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Ruhul Bayan itu dijelaskan, kebanyakan wali-wali Allah dipilih oleh Allah pada waktu muda. Ini dalam kitab Ruhul Bayan dalam tafsir Babalagha Arba'ina Sanah itu
Kebanyakan wali-wali Allah itu dipilih sebelum umur 40 tahun. Jadi justru waktu muda inilah kesempatan yang sangat tinggi untuk kita ini menjadi orang yang baik semuanya. Menjadi orang yang dekat kepada Allah. Jangan menunggu tua. Ini kalau sudah tua kita jadi loyo. Tambah sulit lagi untuk memperbaiki diri kita. Para sahabat kebanyakan orang muda. Sayyidina Ali umur 9 tahun. Zubair bin Awam umur 8 tahun. Jadi pejuang, jadi dai. Nah kita ini ingin begitu. Sungguh-sungguh. Sama anak-anak muda tapi sungguh-sungguh. Menunjukkan pandangan senantiasa zikir kepada Allah. Sehingga jalannya saja sudah mendatangkan hidayah dari Allah SWT. Zalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah, orang yang sekitarnya itu tidak akan celaka, kata Nabi alaihi wasallam. Jadi kita duduk di bis, duduk di kereta api dengan zikir kepada Allah SWT, mengingati Allah kalau kita tidak bisa bicara apa-apa, itu sudah akan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Allah akan ampuni dosa-dosa orang-orang di sekitar kita. Makanya kita keluar dengan zikrullah. Tunjukkan pandangan dengan zikrullah. Kalau bicara agama, dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, semangat untuk ikut Rasulullah SAW, pandangan kita kepada negeri akhirat, kita memujahadah. Kita ingin menjadi sahabat-sahabat, orang-orang seperti para sahabat pada akhir zaman ini, meniru-niru mereka. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan hidayat kepada para sahabat, berikanlah hidayat kepada aku sebagaimana Engkau memberikan hidayat kepada mereka. Ya Allah, Engkau yang telah merubah kehidupan para sahabat, rubahlah hidupku sebagaimana Engkau telah merubah mereka. Ya Allah, Engkau telah memberkati para sahabat. Ya Allah, berkatilah aku sebagaimana Engkau telah memberkati para sahabat. Kemarin Syekh Abdul Wahab mengajari doa. Kamu doa, ya Allah, berikanlah kefahaman aku, gunakanlah aku di dalam agama-Mu, sebagaimana Engkau telah menggunakan para sahabat, sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Muhammad Ilyas, sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Muhammad Yusuf, sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Amul Hasan, sebagaimana Engkau telah menggunakan wali-walimu di seluruh alam. Ya Allah, Engkaulah yang telah menggunakan mereka. Gunakanlah aku, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggunakan mereka. Berkatilah aku, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati mereka. Dan juga saudara-saudaraku, ya Allah, ahli keluargaku, teman-teman, dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Ini doa kita setiap habis sholat, doa kita waktu tahajud, doa kita waktu perjalanan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ada jamaah jalan kaki telah dikirim. Di mana mulaikan jamaah jalan kaki dikirim ini di salah satu negeri di Eropa. Jamaah jalan kaki saja, tiba-tiba ada orang itu memperhatikan jamaah itu. Kemudian dia datang kepada jamaah itu. Saya ingin masuk Islam, katanya orang tadi. Loh, kenapa kamu ingin masuk Islam? Saya ingin masuk Islam. Ya silahkan. Kemudian ikut jamaah itu 3 hari. Maka orang tadi cerita setelah 3 hari. Kamu tahu siapa saya? Tidak tahu. Saya ini pendeta Nasrani yang ada di kota sana. Kamu tahu kenapa saya mau masuk Islam? Tidak tahu. Saya ini suka membaca kitab Taurat, kitab Injil, sejarah para nabi. Saya belum pernah melihat kehidupan yang lebih mirip dengan mereka melebihi kehidupan kamu ini, jamaah yang bergerak ini. Maka saya tertarik ikut. Coba saya mereka nonton.
Jadi dakwah itu bukan hanya dengan pembicaraan saja, dengan ta'aluk kita kepada Allah, dengan kita menjaga amal sunnah, kerisauan dalam hati, sayang kepada umat. Maka ini orang berjalan saja bisa nanti mendatangkan hidayah pada orang-orang yang melihat. Ya Allah, jadikanlah aku asbab hidayah, sehingga semua orang yang saya lihat dapat hidayah, sehingga setiap orang melihat saya dapat hidayah. Ya Allah, jadikanlah jamaah saya ini asbab hidayah, sehingga kampung yang kita datangi semua dapat hidayah, semua kampung yang kita lewati dapat hidayah. Allah berkuasa berbuat apa saja semuanya. Seperti Syekh Mu'ainuddin Al-Chisti, cuma berjalan saja, berjuta-juta orang telah masuk Islam. Allah berkuasa. Yang memberikan yang demikian pada Syekh Mu'ainuddin Al-Chisti, Allah SWT. Dan Allah berkuasa untuk memberikan itu kepada kita juga. Ya Allah, aku ini juga hamba-Mu. Syekh Mu'ainuddin juga hamba-Mu. Para sahabat juga hamba-Mu. Sayangilah aku ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyayangi mereka. Berkatilah aku ya Allah, sebagaimana Engkau memberkati mereka. Gunakanlah aku ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggunakan mereka. Tidak ada keinginan untuk maju, untuk mendekat kepada Allah. Kehidupan kita jadi asbab hidayah. Dengan dibarengi tawadhu, jangan melihat keburukan orang. Punya cita-cita yang tinggi, tetapi tawadhu, itulah tanda-tanda orang kan sukses. Kalau punya cita-cita tinggi dengan merasa dirinya besar, nah ini orang gagal. Cita-cita tinggi tetapi semulaikan dibarengi dengan tawadhu yang habis-habisan. Memang kita ini nggak punya apa-apa. Hanya Allah SWT yang punya segala. Insyaallah malaikat. Sekarang kita akan doa sama malaikat Allah Ta'ala. Sama-sama kemarin sudah mulai 2 hari ini kita sudah mudzakarah. Bagaimana dalam kita keluar ini benar-benar kita jaga amalan-amalan kita, hati kita tawajuh kepada Allah SWT. Sebelum doa baca salawat malaikat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Allahumma lakal hamdu ala al-Islam, Allahumma lakal hamdu ala al-iman, Allahumma lakal hamdu ala al-ibadah, lakal hamdu ala al-da'wah, lakal hamdu ala al-ilm, lakal hamdu ala al-akhlaq, lakal hamdu ala al-rijal wal-amwal, lakal hamdu ala al-afiyah, lakal hamdu ala al-sihah, lakal hamdu ala sitrikal jamil, lakal hamdu ala sitrikal jamil, lakal hamdu ala kulli ni'am al-zahirah wal-batinah, al-dunyawiyah wal-ukhrawiyah, السابقة واللاحقة. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا وإله كل شيء، إله واحدة، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تسأل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وكروبنا وشفاء أمراضنا الظاهرة والباطنة، وأن تهدينا به وأن تهدينا به أن تهدينا به وتهدي بنا جميع الأمة المحمدية في جميع أنحاء العالم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا الله يا الله يا الله الذي هو الله، والله 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 إنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اغفر لنا ذنوبنا
فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي عقولنا نورا، وفي بشرتنا نورا، وفي أشعارنا نورا، وفي أعظمنا نورا، وعن أيماننا نورا، عن شمائلنا نورا، وأمامنا نورا، وخلفنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا. اللهم اجعلنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم نورنا ونور بنا، اللهم نورنا ونور بنا، اللهم نورنا ونور بنا، اللهم نورنا ونور بنا العالمين. اللهم نورنا ونور بنا، اللهم فقهنا وفقه بنا، اللهم ألف بين قلوبنا وألف بنا، اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم أعزنا وأعز بنا، اللهم أعزنا وأعز بنا المسلمين، اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا، اللهم اجمعنا واجمع بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم قونا وقوي بنا، اللهم أخرجنا في سبيلك على حسب ما ترضى، وأخرج بنا جميع الإنس والجن للخروج في سبيلك، للخروج في سبيلك والدعوة إلى دينك والعودة إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وقل لنا ولا تكن علينا، وأكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانظر لنا ولا تمكر علينا. لك ربي في أنفسنا فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا فهما، اللهم ربنا زدنا نورا، اللهم ربنا زدنا إيمانا ويقينا، اللهم ارزقنا نورا، اللهم زدنا نورا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اخرجنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم اكفنا هموم الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا هموم الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا هموم الدنيا والآخرة. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. 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 Seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang berhubungan dengan Engkau maupun yang berhubungan dengan hamba-hamba Engkau. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, umat Islam, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, janganlah Engkau hancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Jangan Engkau lepas iman mereka ya Allah, karena dosa-dosa mereka ya Allah. Tetapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati kita dan hati umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, tetapkanlah kami ya Allah, tetapkanlah keluarga kami ya Allah, tetapkanlah ahli kampung kami ya Allah, tetapkanlah ya Allah hati umat Islam di seluruh alam ya Allah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kembalikanlah umat Islam kepada agamamu ya Allah. Kembalikanlah kami, kembalikanlah keluarga kami, kembalikanlah umat Islam di seluruh alam kepada agamamu ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agamamu ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agamamu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka meninggalkan agamamu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka meninggalkan agamamu ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agamamu ya Allah dengan nusrah ghaibiyahmu ya Allah. Kembalikanlah umat Islam pada agamamu ya Allah. Kembalikanlah umat Islam pada agamamu ya Allah. Kembalikanlah umat Islam pada agamamu ya Allah. Satukanlah hati mereka dan zikir mereka ya Allah. Satukanlah kefahaman mereka ya Allah, untuk bersama mengamalkan agamamu ya Allah, memperjuangkan agamamu ya Allah.
dan menyebarkan agama-Mu di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, berikanlah pada kami iman yang sempurna. Ya Allah, berikan pada kami yakin yang mantap. Ya Allah, berikanlah pada kami akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ya Allah, berikan pada kami rezeki yang halal yang barakah. Ya Allah, berikan pada kami keturunan-keturunan yang soleh. Berikan kepada kami keturunan-keturunan yang soleh, teman-teman yang baik ya Allah, yang mencintai kami dan kami cintai, untuk kerjasama mengamalkan agama-Mu ya Allah, memperjuangkan agama-Mu ya Allah, dan menyebarkan agama-Mu di seluruh alam. Ya Allah, berkatilah pesantren kami ya Allah, berkatilah pesantren kami ya Allah, berkatilah pesantren kami ya Allah. Jadikanlah santri-santrinya semua ya Allah menjadi ulama-ulama yang Kau terima ya Allah, menjadi hafid-hafid Quran yang Kau terima ya Allah, menjadi dai-dai yang Kau terima ya Allah, jadi asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Mudahkanlah seluruh urusan santri-santri kami ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan mereka ya Allah, perbaikilah akhlak mereka ya Allah. Berikanlah kepada mereka kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat ya Allah, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat ya Allah, kemudahan dunia dan kemudahan akhirat ya Allah. Jadikanlah mereka semua asbab hidayah seluruh alam ya Allah, keluarga mereka asbab hidayah seluruh alam ya Allah, ilmu mereka asbab hidayah seluruh alam ya Allah, akhlak mereka asbab hidayah seluruh alam ya Allah, bayang mereka asbab hidayah seluruh alam ya Allah, tahlil mereka asbab hidayah seluruh alam, ahli kampung mereka asbab hidayah seluruh alam ya Allah, anak cucu mereka asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah begitu juga ya Allah seluruh pesantren-pesantren yang ada di negeri ini ya Allah, dan seluruh pesantren yang ada di seluruh alam ya Allah. Jadikanlah semuanya asbab hidayah seluruh alam ya Allah, madrasah-madrasah di seluruh alam ya Allah. Jagalah santri-santrinya ya Allah, jagalah murid-muridnya ya Allah, jagalah semuanya mereka ya Allah, sehingga mereka semua jadi asbab hidayah seluruh alam, jadi dai-dai-Mu ya Allah, jadi pejuang-pejuang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung kami ini ya Allah seperti kampung Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Jadikanlah laki-lakinya, wanitanya ya Allah, anak-anaknya semuanya ya Allah asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Rumah-rumah di kampung ini ya Allah, jadikanlah asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Semua benda-benda yang ada di kampung ini ya Allah, pohon-pohon yang ada di kampung ini ya Allah, batu-batu yang ada di kampung ini ya Allah, air yang ada di kampung ini ya Allah, makanan yang ada di kampung ini ya Allah, udara yang ada di kampung ini ya Allah, suasana yang ada di kampung ini ya Allah, jadikanlah asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Begitu juga kampung-kampung sekitarnya ya Allah, dan kampung-kampung umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah rasa cinta kepada Engkau ya Allah, kecintaan yang sebenarnya kepada Engkau ya Allah, takut yang sebenarnya kepada Engkau ya Allah, tunduk yang sebenarnya kepada Engkau ya Allah, takwa yang sebenarnya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, begitu juga saudara kami ya Allah, umat Islam di seluruh alam ya Allah. Jadikanlah semua asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam ya Allah. Di negeri kita ini ya Allah, negeri-negeri jiran ya Allah, di Eropa, di Amerika ya Allah, di Asia Tengah ya Allah, di Rusia ya Allah, di Jepang ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam ya Allah, di kota-kota, di kampung-kampung ya Allah, di gunung-gunung ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alamnya. Ya Allah, hancurkan ya Allah usaha-usaha kekafiran di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, hancurkan usaha-usaha kekafiran di seluruh alam ya Allah. Hancurkan usaha-usaha kekafiran di seluruh alam, usaha-usaha kemurtadan di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jagalah umat Islam di seluruh alam ya Allah, dari kemurtadan ya Allah, dari kemunafikan ya Allah, dari kemaksiatan ya Allah, dari kefasikan ya Allah. Ya
Allah turunkan hidayah ke seluruh alam. Ya Allah mudahkanlah hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah mudahkanlah hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah mudahkanlah hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah mudahkanlah hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah mudahkanlah hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah kekalkan hidayah ke seluruh alam ya Allah. Kekalkan hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah mudahkanlah pengeluaran jamaah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah mudahkanlah pengeluaran jamaah ke seluruh alam ya Allah. Pembentukan jamaah ke seluruh alam ya Allah. Pembentukan jamaah ke seluruh alam ya Allah. Pengeluaran jamaah ke seluruh alam ya Allah. Sehingga jamaah-jamaah keluar dari setiap kampung ya Allah. Jamaah-jamaah keluar dari setiap masjid ya Allah. Jamaah-jamaah keluar dari setiap rumah ya Allah. 4 bulan 40 hari ya Allah. 1 tahun ya Allah. Dengan cara yang kau ridhai ya Allah. Dengan niat yang kau ridhai ya Allah. Dengan hasil yang kau ridhai ya Allah. Ya Allah mudahkanlah kumpulan jamaah ke seluruh alam. Ya Allah datangkanlah jamaah-jamaah dari seluruh alam ya Allah. Ya Allah datangkanlah jamaah-jamaah dari seluruh alam ya Allah. Untuk kerjasama menghidupkan agama di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami maksud ya Allah. Kami tidak bisa apa-apa ya Allah. Tetapi Engkau menyuruh kami ya Allah untuk berdoa. Maka kami pun berdoa ya Allah. Atas perintah Engkau ya Allah kami berdoa. Maka janganlah Engkau sia-siakan doa kami ya Allah. Janganlah Engkau tolak doa kami ya Allah. Atas perintah Engkau saja ya Allah kami berdoa ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menerima doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Engkau telah menerima doa Nabiullah Yunus alaihi salam. Sebagaimana Engkau telah menerima doa Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Engkau telah menerima doa Syekh Muhammad Ilyas para sahabat. Terimalah kami ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menerima mereka ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah, teman-teman perjuangan kami, santri-santri kami, anak cucu kami, seluruh alam, kesabaran, ketabahan, kehebatan, istiqamah sampai pada akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah masukkanlah kami di surga tanpa hisab ya Allah. Masukkanlah kami di surga tanpa hisab ya Allah. Masukkanlah kami di surga tanpa hisab ya Allah. Tanpa azab, tanpa hisab ya Allah. Masukkanlah kami di surga tanpa hisab, tanpa azab ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah yang berhubungan dengan Engkau ya Allah. Dan tanggunglah ya Allah. Tanggunglah dosa-dosa kami ya Allah yang berhubungan dengan hamba-hamba-Mu ya Allah. Tanggunglah dosa-dosa kami ya Allah yang berhubungan dengan hamba-hamba-Mu ya Allah. Masukkanlah kami di surga tanpa hisab ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan kekasih kami ya Allah yang mulia baginda Muhammad SAW di surga Firdaus ya Allah. Dengan kedua orang tua kami ya Allah, kakek-kakek kami, nenek kami yang muslim ya Allah, anak cucu kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah, teman-teman perjuangan kami di seluruh alam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.